Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Koko Kurniawan, Pustakawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada video ini kita akan belajar terkait dengan penggunaan aplikasi EndNote. Pertama, bagaimana cara menambahkan referensi pada aplikasi EndNote secara manual, gitu ya. Jadi untuk menambahkan referensi di EndNote secara manual, pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka aplikasi EndNote, ya. Kemudian di situ nanti akan ada menu references, ya. Di menu references itu di menu bagian atas, kemudian kita klik new references atau kita bisa juga klik Ctrl N, ya. Nah, setelah kita klik new references atau Ctrl N, langkah berikutnya adalah kita ketikkan metadata dari referensi tersebut, mulai dari tipe atau jenis referensinya. Misalkan kita akan memasukkan jenis referensi buku, gitu ya. Kita pilih yang book. Kemudian kita ketikkan data atau metadata dari buku tersebut, mulai dari judul, kemudian penulisnya siapa, gitu ya. Kemudian tahun terbitnya berapa, kemudian penerbitnya siapa, lalu kota terbitnya di mana, gitu ya. Nah, metadata itu saja yang bisa kita inputkan, yang lain kita skip saja tidak apa-apa. Berikutnya, ketika kita mau menambahkan referensi dari Google Scholar, gitu ya. Jadi untuk menambahkan referensi dari Google Scholar, cara yang bisa kita lakukan pertama adalah tentu kita harus membuka website Google Scholar. Kemudian kita ketikkan kata kunci pencarian sesuai dengan topik yang dibutuhkan. Setelah itu kita pilih referensi yang sekiranya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian di situ nanti akan ada tanda kutip, gitu ya. Kita klik tanda kutip di situ, kemudian nanti akan ada menu EndNote. Nah, kita klik menu EndNote di situ, kemudian secara otomatis nanti akan ada file yang terdownload, gitu ya. Nah, setelah file terdownload, maka langkah berikutnya adalah kita buka file tersebut, gitu ya. Nah, setelah kita membuka file hasil download tadi, maka secara otomatis metadata dari referensi yang sudah kita pilih tadi akan tersimpan otomatis pada aplikasi EndNote. Nah, langkah berikutnya kita download PDF-nya, gitu ya. Kita download PDF dari referensi yang sudah kita pilih tadi, kemudian kita masukkan ke dalam metadata yang sudah kita masukkan sebelumnya. Seperti itu. Berikutnya, bagaimana cara menambahkan atau menyimpan referensi dari database ProQuest ataupun Emerald? Jadi, perpustakaan UINBI melanggan berbagai database jurnal, ada ProQuest, kemudian Emerald, gitu ya. Kemudian ada Springer dan juga Scopus. Nah, untuk slide ini kita akan belajar bagaimana memasukkan atau menyimpan referensi dari database ProQuest ataupun Emerald. Caranya bagaimana? Pertama, kita masuk websitenya Perpustakaan UMI, kemudian di situ nanti akan ada logo database jurnal ProQuest ataupun Emerald. Kita bisa memilih salah satu karena caranya nanti sama, gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan pencarian jurnal pada database tersebut, gitu ya. Kita bisa menggunakan basic search atau penelusuran basic, gitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan penelusuran lanjutan. Nah, setelah hasil pencarian dari artikel jurnal tadi muncul, maka langkah berikutnya kita pilih. Kita pilih salah satu jurnal yang kita butuhkan. Kita klik judul jurnalnya, kemudian di situ nanti akan ada icon kutip. Kita klik kutip, gitu ya. Kemudian di situ nanti akan ada tulisan EndNote, kemudian kita klik, secara otomatis akan mendownload file tertentu, gitu ya, atau file citasinya. Kemudian kita buka file tersebut, maka secara otomatis metadata dari jurnal tersebut itu akan tersimpan pada aplikasi EndNote, gitu ya. Nah, setelah itu kita download PDF-nya, kemudian kita masukkan ke dalam metadata EndNote yang sudah kita simpan sebelumnya, gitu. Berikutnya,
Bagaimana menambahkan atau menyimpan referensi dari database Springer gitu ya. Caranya pertama kita akses di library.umy.ac.id gitu ya. Kemudian nanti akan ada logo Springer Link gitu ya. Kemudian hampir sama seperti database sebelumnya, kita lakukan pencarian, kemudian kita pilih salah satu judul artikel jurnal yang sekiranya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian klik cite this article, kemudian kita download gitu ya, kita download sesuai dengan kategori aplikasi referensi yaitu aplikasi EndNote. Kemudian setelah kita download, kita buka file tersebut. Nah, secara otomatis nanti metadata dari artikel jurnal tersebut akan tersimpan pada aplikasi EndNote gitu ya. Kemudian kita download lagi file PDF-nya dan kita masukkan ke dalam aplikasi EndNote. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan atau menyimpan referensi dari Scopus. Caranya hampir sama dengan database sebelumnya ya. Jadi pertama kita masuk di website perpustakaan UMY, kemudian di situ nanti akan ada logo Scopus, kemudian kita lakukan pencarian sesuai dengan topik yang kita butuhkan. Kemudian kita centang pada judul artikel jurnal yang sekiranya relevan dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian kita klik ekspor, kita pilih yang RIS, extension RIS gitu ya. Kemudian kita buka file RIS tersebut yang sudah terdownload, maka secara otomatis metadata dari artikel tersebut akan tersimpan pada aplikasi EndNote gitu ya. Kemudian lagi-lagi kita download PDF-nya, kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi EndNote. Nah, terakhir, ketika misalnya sebelumnya kita sudah mempunyai artikel jurnal atau mempunyai banyak referensi di dalam laptop atau di dalam komputer kita, lalu mau kita masukkan atau kita simpan referensi tersebut ke EndNote gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya gampang sekali. Pertama, kita buka aplikasi EndNote, kemudian nanti di situ akan ada menu file gitu ya. Kemudian kita klik import file, lalu kita pilih artikel jurnal atau referensi yang akan kita impor. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.